Bicara aja sesuai bahasanya. Tidur. Ya gitu nggak bisa. Bapak-bapak, kan sudah terlihat ya, maksudnya kita bapak-bapak punya masalah yang sama. Tawarannya adalah bapak-bapak sekalian mau berjuang bersama, atau memang mau diam aja setelah dapat mesin. Karena itu pilihan, Pak. Berjuang itu juga punya konsekuensi, tapi setidaknya itu memang layak untuk dilakukan. Kalau saya sih tidak pernah membayangkan bagaimana taruhlah laut ini seperti halaman kita, ladang, ya. Bagaimana orang bisa kasih masuk ke ladang kita, gitu ya. Mereka kasih acak-acak apa yang ada di dalam, terus mereka cuma bilang, oh maaf, gak sengaja keinjak, tapi sering gitu. Ini kan pilihan. Laut itu kan bagi bapak-bapak, menurut saya ya, dan bagi saya sendiri, laut itu ya kehidupan, itu identitas saya. Kalau saya nggak ada laut, nggak bisa disebut nelayan. Ya laut adalah identitas kita, itu harga diri kita. Sekali diinjak, ya, mau tidak mau memang harus berjuang. Kalau mau berjuang, ayo. Tapi ke depan, kalau besok ditawarin kompensasi lagi, ini yang menjadi catatan penting. Komitmen soal kompensasi ini loh. Nanti sekali lagi turun berjuang dikasih mesin agak besar, diam lagi. Tidak bisa seperti itu. Kita kunci misalkan pada tujuan utamanya. Ya. Kalau yang lain-lain itu kan klausul yang lain, apakah kemudian ada manfaat lain, itu kan bonus, Pak. Tapi tetap fokus kepada tujuan utama yang tadi Bapak bilang adalah tata kelolanya, supaya kemudian mereka tidak hanya berada di satu titik, tidak menumpahkan banyak limbah ke laut, kan seperti itu. Kemudian tidak berdiri atau lewat di pinggir, gitu. Itu kan itu tujuan utamanya sebenarnya. Kalau yang lain-lain lah, katakanlah itu bonus dan itu tidak terhitung dan tidak bisa meredamkan perjuangan kita bersama, gitu. Kalau aku sih gitu, Pak. Ya sebenarnya kan seperti itu sebenarnya kita. Apa namanya itu kan sudah tercemari, ya kan? Jadi kita dikasih kita mesin, ya teman-teman sebagian diam, tapi dengan satu syarat itu harus diatur lah. Ya. Nah, supaya nelayan ada ruang juga. Seperti itu kemarin yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu belum ada pengaturan di situ. Satu hal, Pak, kalau dalam konteks hukum itu bisa dikumpulkan bukti hukumnya dan bisa dilakukan gugatan lingkungan sebenarnya. Itu pilihan-pilihan hukum, Pak. Itu ada stepnya merasa, tapi memang butuh langkah yang lebih panjang. Aku sepakat kalau kawan-kawan mau siap turun, ya Kiara pasti mau turun juga, Pak, untuk ya masuk dalam perjuangan ini. Tapi saya sih secara pribadi, secara lembaga ya minta komitmen Bapak gitu. Kita rumuskan tujuan paling puncaknya apa gitu. Itu saja fokus ke situ. Biar kemudian gerakannya tidak kemudian tidak, kalau kapal itu ya nggak kena debur sedikit langsung oleng mana-mana gitu. Kita berusaha untuk menjaga ritmenya supaya tujuan utama kan laut ini kan bukan cuma untuk kita gitu, ini kan buat anak cucu kita, buat masa depan banyak orang. Kita bertanggung jawab pada setiap tindakan kita kepada anak cucu kita. Kiara sih siap itu, aku tawarin itu, maksud saya kalau mau tentu ada langkah-langkahnya. Kita perlu duduk lagi, melakukan pemetaan, mengumpulkan barang bukti tumpahan dan lain-lain, dokumentasi, itu yang kemudian dijadikan alat berlawan. Dalam perjuangan tentu akan butuh proses yang panjang, ya turun, beraksi, ya mengirimkan atau menyatakan sikap, itu proses yang panjang. Tapi yang tadi bahwa itu ya laut itu ya masa depan lah. Terima kasih.
besarnya seperti apa perjuangan kita ke depan ini, ketika kita memang ada komitmen untuk kembali memperjuangkan wilayah tangkapan kita, ya tadi itu yang bilang Mbak Susan, ya itu ada proses perjuangan yang memang yang harus kita lalui. Ada tujuan goal utama yang harusnya memang kita fokus ke sana dulu. Kalau ngomongin soal kompensasi dan lain-lain itu bahasanya Mbak Susan tadi itu bonus. Tapi persoalan utama kita itu harus tercapai. Biasanya ada ruang tangkap kita yang terganggu, ya itu dulu kita kejar gitu. Soal kompensasi itu soal belakang gitu kan. Soal bonus lah bahasanya. Begitu mungkin. Pak Michelle ya, ada yang ditambahkan? Kalau saya sih mendengar ceritanya saudara saya namanya itu kan sedih juga ketika wilayah lautnya semakin tercemari, terus aktivitas pelautnya semakin terganggu. Nah itu tadi bahwa kita harus mampu mengikat semangat kita untuk berjuang bersama. Nah kalau kita berkomitmen untuk itu, teman-teman Kiara mau membantu. Kami pun dari Pokja Pesisir Nelayan bisa membantu. Ya, ketika teman-teman mau fokus memperjuangkan hak-haknya, persoalan dalam perjalanannya, ya, ada bonus, ya silahkan. Tapi jangan berhenti di bonus, karena bukan itu targetnya. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Apakah kita sepakat? Ya. Itu terus ada agenda berikutnya. Gini, sebelum kita kemarin kan gini, untuk menguatkan perjuangan kita itu kan rencana kita mau buat kendaraannya Mbak Susan begitu. Mau buat lembaganya apakah seperti apa gitu. Nanti kemarin Pak Sakra juga mengamanatkan saya sedang untuk membantu membuat ADRT ya, anggaran dasar kenapa kita harus berorganisasi dan lain-lain itu. Apakah itu juga kita perlukan kan untuk sebuah kendaraan perjuangan itu? Begitu Mbak Susan. Bagaimana? Aku sih melihat bahwa organisasi itu kan membangun. Silakan disepakati di internal. Maksudnya antara kan kalau Kiara kan istilahnya yang mendukung, ya keputusan berjuang berlawan organisasi itu harus berangkat dari kesadaran bapak-bapak bahwa bapak-bapak butuh kendaraan ini. Karena itu akan memberikan bobot perlawanan yang berbeda. Ketika Kiara yang bilang, oke bapak-bapak kita bikin organisasi, tapi itu bukan berangkat dari bapak-bapak. Besok-besok nih diundang lagi, nggak mau lah gitu. Karena itu nggak berangkat dari kesadaran bapak-bapak. Kalau bapak-bapak menyadari bahwa ini penting banget buat perlawanan, perjuangan ke depan, ayo Kiara siap untuk yang pasti selama itu tidak melenceng dari nilai ya pasti kami dukung gitu. Dan itu silakan diputuskan di antara Mas Susan tentu sebagai ininya dan kawan-kawan. Kami saya istilahnya manut warga gitu. Karena ya kalian ini yang menguasai laut. Kalau bahasanya Kiara itu kami menyebut nelayan itu penguasa laut Pak. Jadi ya silahkan diputuskan bersama. Minta maaf ini kan gini. Awal-awal itu kan saya buka masalah ini, tapi kan memang di kelemahan kita kemarin itu kita tidak punya tidak punya kendaraan lah. Nah, cuma kemarin itu kan dimasukkan itu gabungan KUB. Nah, gabungan KUB itu kan. Nah, jadi ada beberapa KUB kemarin itu yang ikut bergabung di situ. Akhirnya ya lumayan lah bisa muncul, bisa kita untukkan persoalan ini, kita gunakan ini. Tapi kan sekarang ini lagi lagi tidur lah, ya kan? Sementara persoalan belum selesai. Nah, jadi kalau misalnya cuma 2 KUB itu kan nilai orangnya itu kan berapa aja Pak? KUB 1 KUB itu kan 15 orang. Tapi memang sih dibilang itu resmi misalnya kan berbadan hukum, ya kan? Tapi saya itu rencana mau. Jadi bukan istilahnya yang masuk itu yang dari anggota kelompok saya aja. Ada mungkin teman-teman juga tidak masuk KUB kan? Nah, bisa kita ajak ke situ.
karena itu kan jadi kepentingan kita semua. Jadi memang harus dipisah. Aku nggak tahu ya dalam konteks ini mereka seperti apa. Tapi sepengetahuan itu adalah butuh organisasi masyarakat, organisasi masanya. Baik itu bentuknya kelompok atau ada juga forum, itu pilihan dan itu artinya dia tidak cair, tidak kaku lah ya, cair. Tapi tetap ada nilai, ada komitmen. Gitu ya. Kalau tidak bisa diajak berkomitmen, tidak memegang nilai, ya bisa dikeluarkan oleh organisasi. Jadi ada mekanismenya. Itu sebenarnya agak ada langkahnya Pak, tapi saya menyarankan memang dibentuk semacam